Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ibu-ibu, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya nih Pak ya. Kita kan sudah merasa mendapatkan hidayah. Tetapi bagaimana caranya ataupun tip-tipnya agar kita tetap istiqomah dalam menjaga hidayah itu? Saya rasa sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lucy. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Kadang saya suka mengajak kerabat gitu ya. Yuk kita ikut pengajian, ke taklim, tapi jawabnya belum dapat hidayah. Sebenarnya yang saya tanyakan, hidayah itu seperti dijemput atau kita tunggu saja? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa ciri-ciri orang yang mendapat hidayah? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara agar kita istiqomah dengan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita? Pertanyaan luar biasa. Saya pengen tamsilkan begini. Iman itu diibaratkan benihnya, pohonnya. Tetapi amal itu adalah samratul iman, buah dari iman. Hidayah itu juga samratul iman, buah dari iman. Bagaimana bukti, nanti ada pertanyaan itu tadi, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Dia beramal. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, dia beramal. Nah, kalau hidayah itu adalah buah dari iman, maka bagaimana cara menjaga pohon agar dia tetap berbuah? Begitu pertanyaannya sebenarnya. Ibu-ibu suka nanam pohon nggak di pekarangan rumahnya? Suka ya? Apa kira-kira yang ibu lakukan biar pohon itu tetap subur, tidak kering? Itu cara kita menjaga hidayah agar tetap berbuah amal itu. Yang pertama, dia harus disiram. Fadzakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Begitu kata Quran itu. Apa ini maksud dengan menyiram itu? Harus sering-sering disirami telinganya, matanya, kolbunya, hatinya dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dengan nasihat-nasihat indah, dengan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Dia harus sering-sering disiram. Jadi ibu-ibu pemirsa sedang disiram ini, walau tidak basah karena yang disiram adalah rohaninya bukan jasmaninya, gitu kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apalagi yang ibu lakukan agar pohon yang ibu tanam di pekarangan rumah itu tetap bisa subur, tidak busuk, tidak kering? Dia harus kena sinar matahari, betul nggak? Begitu juga cara kita menjaga hidayah pemirsa. Jadi dia harus kena sinar matahari. Rumah agar bisa matahari masuk, apa yang dilakukan si penghuni rumah? Dia harus buka jendelanya, atau paling tidak dia harus desain rumahnya ada ventilasi paling tidak agar cahaya matahari bisa masuk. Begitulah orang yang harusnya berharap untuk bisa istiqomah dengan hidayah, dia harus membuka hatinya. Sebab kalau hatinya tidak dibuka, bagaimana hidayah mau masuk? Saya belum dapat hidayah nih. Iya, karena kamu belum membuka hatimu dengan hidayah. Kau menutupi hatimu dengan hidayah, sehingga hidayah tidak mau masuk. Yang ketiga, bagaimana pohon itu tetap tumbuh, subur, tidak kering dan busuk? Kita harus pupuk itu pohon. Betul tidak? Beda nggak pohon yang dipupukin dengan pohon yang tidak diberi pupuk? Beda. Apa makna pupuk? Kira-kira mana yang lebih subur ibu-ibu? Dipupuk atau tidak dipupuk? Dipupuk. Apa makna pupuk? Maknanya adalah terus melakukan ibadah. Itu cara kita istiqomah. Ustadz, saya pengen banget istiqomah tahajud. Caranya? Paksain tahajud. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lama-lama 4 rakaat, 4 rakaat. Jangan langsung yang banyak-banyak. Berapa rakaat? 12.
banyak banget. Iya, habis itu ngantuk tidur subuhnya jam 9. Ya, salah. Jadi pupuk, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah, beriman kepada Allah sampai akhir hayat sakaratul maut menjemput kita. Itu makna pupuk. Jadi bagaimana caranya istiqomah dalam hidayah? Dipupuk, disiram, dan kena sinar matahari. Dan yang terakhir, harus memilih tanah yang subur. Maknanya mencari lingkungan sahabat, teman karib yang satu misi dengan kita untuk sama-sama menjaga hidayah. Yang kedua, apakah hidayah itu ditunggu atau dijemput? Hidayah harus dijemput. Dua syarat kata para ulama agar kita mendapatkan hidayah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa'iliyatul fa'il, yang kedua qabiliyatul qabil. Yang pertama adalah Allah memang mau memberikan hidayah kepadamu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kamu memang mau mendapatkan hidayah. Jadi kita mau mendapatkan hidayah tapi Allah tidak mengizinkan hidayah kepada kita, tidak dapat. Allah ingin kita mendapat hidayah tapi kita menafikan, menolak hidayah Allah, maka Allah akan hilangkan hidayahnya dari kita. Jadi dua syarat kita juga harus mau, karena itu hidayah harus dijemput. Bagaimana caranya? Datang ke majelis ilmu, adakan kajian rutinan, program-program religi kita setel di rumah kita agar terus mendapatkan siraman-siraman rohani itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah? Yang pertama, dia merasa nikmat beramal. Bukan karena terpaksa, tapi karena sudah merasakan nikmatnya beragama. Kenapa kamu kok istiqomah banget sih baca Quran? Ya, karena dia sudah mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah, bisa memupuk menjaga hidayah. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.